الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين. Berkata musannif, dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun? Qala na'am, man dzakara al-maut fi yawmi wa lailati 20 marratan. Berkata Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan beserta para syuhada akan seseorang walaupun dia tidak berperang fisabilillah? Maka Rasulullah bersabda, na'am, bahkan ya, yaitu seseorang yang menyebut akan maut di dalam sehari semalam 20 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah ada nanti di yaumil qiyamah seseorang yang dia itu dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang mati syahid atau menjadi syuhada? Berkata Rasulullah, na'am, ya wahai istriku, ada daripada seseorang yang dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dicatat menjadi syuhada, dengan catatan dia menyebut, dia mengingat akan kematian di dalam sehari semalam itu 20 kali. 20 kali di dalam sehari semalam, 24 jam, 20 kali dia mengingat akan kematian. Maka kelak di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan bersama para syuhada. Dengan mengingat kematian, orang itu bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan. Yang pertama yaitu al-anbiya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, seluruh nabi-nabi berhak memberikan syafaat untuk umat. Dan yang kedua yang berhak memberikan syafaat yaitu para ulama. Dan yang ketiga yaitu para syuhada. Kita anggap syuhada itu sekarang jarang, akan tetapi dengan cara seperti ini, orang mengingat akan kematian sehari semalam 20 kali, istri marrah, maka dicatat orang tersebut yuhsyaru ma'asyuhada, dibangkitkan bersama dengan orang yang mati syahid, dan dia dicatat menjadi syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian itu menjadi nasihat bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, menjadi penjagaan bagi kita, penjagaan atas hawa nafsu kita, penjagaan atas daripada
maksiat yang hendak kita lakukan. Dari karena inilah kematian, mengingat kematian itu akan menjadikan penjagaan bagi kita, akan menjadikan benteng bagi kita, akan menasehati kepada kita supaya kita tidak melakukan daripada kemaksiatan. Jadi kalau ingat kematian, maka hambar rasanya untuk melakukan kemaksiatan dan lupa akan kecintaan dengan dunia, bahkan condong hatinya terhadap akhirat. Orang yang mengingat kematian, dia akan tidak panjang memiliki angan-angan. Kada kami ketujuh mahayal, kada cinta terhadap dunia, bahkan dia mencintai kelakuan-kelakuan untuk mempersiapkan menghadapi kematian, yaitu negeri akhirat. Kata Nabi SAW, taraktu bainakum wa'idain, aku tinggalkan dua penjagaan kepada engkau, shamitan wa natiqan. Ada dua daripada penjagaan itu, dia itu diam dan dia itu berbicara. Fasamitu al-maut, yang diam itu penjagaan diam, yaitu mengingat akan kematian. Wan natiqu al-Quran, dan penjagaan yang kedua yang berbicara yaitu Al-Quran. Inilah yang akan menjaga kita, inilah yang akan memberikan arahan kepada kita. Jadi dua petunjuk ini, dua daripada penjagaan ini yang akan memelihara diri kita untuk selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walil 'arif, berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, walil 'arif fi dzikril maut faidatani, bagi orang yang arif, bagi orang yang kenal dengan Allah, fi dzikril maut faidatani, ada dua faidah di dalam mengingat akan kematian itu. Ahaduhuma an-nafratu 'anid dunya wal ukhra asy-syauqa ila al-akhirah. Yang pertama yaitu dia akan benci terhadap dunia, dan yang satunya faedah yang kedua yaitu menambahkan kerinduannya terhadap akhirat. Jadi orang yang senang mengingat akan kematian itu condong dirinya akan cinta terhadap akhirat. Dia akan sedikit demi sedikit melupakan kesenangannya di dunia, melupakan daripada kesedapan-kesedapan yang ada di dunia, lalu berpindah kelakuan-kelakuannya untuk mempersiapkan daripada kematian. Maka cinta terhadap akhirat. Umpamanya dibawai orang dan kada berfaedah, inya kada tertinggal, inya kada menggawe lagi. Dibawai orang yang membuang-buang waktu, inya kada ketujuh lagi. Lebih baik dia di rumah daripada mengerjakan yang makruh, lebih baik mengerjakan yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah. Daripada mengerjakan yang haram, lebih baik mengerjakan yang wajib. Maka dia akan melupakan kecintaannya terhadap dunia. Mungkin dulu dia jatuh cinta terhadap dunia karena dunia menjampi-jampi. Mungkin seharian dia mencari duit, bahkan bisa lupa dengan yang namanya akhirat. Salah satunya yaitu menuntut ilmu.
ada ingat lagi sudah menuntut ilmu. Siang malam mencari duit. Sampai-sampai ia melupakan kewajibannya kepada Allah, yaitu sembahyang 5 waktu. Lalu sedikit demi sedikit karena dia memiliki ilmu, lalu dia mengingat akan kematian, dan mengingat kematian itu zikrul maut, faedahnya yaitu dia sedikit demi sedikit tidak senang lagi terhadap dunia. Lalu dia melupakan akan dunia, lalu dia hadir majelis ilmu, lalu dia sembahyang berjamaah, lalu dia bersilaturahmi, lalu dia cinta terhadap negeri akhirat. Kenapa? Karena dia mendapatkan daripada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi yaitu zikrul maut, ingat akan kematian. Makanya apalagi punya garing, bah zaman pada mengingat itu. Bangga misalkan mati jua sampai 20 kali, nah sehari sudah 20 kali, esok dia pulang mati jua. Ini kadang mengurangi juga umur. Mengingat mati ini adalah ibadah yang kadang mengurangi umur. Dan umur itu kadang kawan juga berpanjang. Umur itu kadang kawan berpanjang. Yang ada itu umur berberkah, karena ajalnya masing-masing sudah ada. Kita ini diberi umur sudah ada ajalnya masing-masing, dan rezekinya pun masing-masing. Ajal dengan umur itu menjadi satu. Misalkan umurnya 80 tahun, dan selama 80 tahun mulai lahir sampai meninggal itu rezekinya 5 miliar misalkan. Dia tidak akan mati terlebih dahulu bagaimanapun ceritanya. Kadang bakalan mati kecuali menghabiskan 5 miliar. Misalkan garinglah, bakatlah, dia diponis oleh dokter sudah dimati ini ya dokter. 2 hari lagi mati ya dokter. Sekalinya dokternya dahulu mati. Ada kawan punya ajalnya belum sampai. 5 miliar tadi belum habis juga dihabiskan lagi. Umurnya belum habis juga. Nah, rezekinya habis, umurnya habis, ajalnya sampai. Ini kadang mau berselisih. Umur ajalnya itu dengan rezekinya itu kadang mau terselisih. Inilah hukum namanya. Ini hukumnya sudah. Hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu kadang mau berpisah, itu kadang mau berubah. Mau bang misalkan umurnya misalkan 60 tahun aja katanya sudah menghabiskan 5 miliar, kadang mau. Sedangkan ajalnya di alam ajali dia bertulis 80 tahun, kadang mau. Pasti ada tuh berapakah rezekinya gitu. Rezekinya misalkan 5 triliun, panjang umurnya sedikit ini. Atau dia berhemat menghabiskan 5 triliun tadi, bisa betul-betul matinya. Jadi ini ajal, ini rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang mau bertambah umur, kadang mau berkurang umur. Yang ada umurnya berberkah. Panjang umurnya. Kadangnya berpanjang malah berkurang. Ini semalam 1444. Ini sekarang 1445, bertambah daripada hijriahnya, tapi berkurang umurnya. Mau bertambah. Dan ada tuh umur berkurang.
dan rezekinya pun itu umurnya itu juga, kada mau berkurang, kada mau berlebih. Itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ghazali, "I'lam annal 'ariful kamil, i'lam annal 'arifal kamila al-mustahdira fi dzikrillah ta'ala mustaghnin 'an dzikril maut bal haluhul fana fit tauhid la iltifata lahu ila madin wala mustaqbalin wala ila halin min haitsu annahu halun bal huwa ibnu waqtih." Ketahui olehmu bahwasanya orang yang arif billah yang sempurna, yang melazimkan dengan zikrullah ta'ala, yaitu terkaya ia daripada menyebut akan maut, tetapi keadaan mereka itu fana di dalam tauhid, tiada berpaling hatinya kepada yang telah lalu dan yang akan datang, dan tiada kepada keadaan daripada bahwa sekira-kira ia keadaan itu, tetapi yaitu ibnu waqti, yakni tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya saja semata-mata ia berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang arif billah terkadang mereka itu tidak lagi menyebutkan daripada kematian, artinya mengingat-ingat kematian. Kenapa? Karena sama aja karena ini dalam keadaan fana, sudah fana. Nah, fana ini di dalam tauhid, di dalam ketauhidannya kepada Allah, la iltifat, tapi dia tidak berpaling, lahu ila madin wala mustaqbalin, tidak berpaling daripada masa yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa? Itu karena sudah melalui takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ila halin min haitsu annahu halun bal huwa ibnu waqti. Ibnu waqti itu yaitu tidak berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah taala. Hanya saja semata-mata ia berharap kepada Allah taala. Maka daripada itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, mudah-mudahan harapan kita dengan duduknya kita di majelis ta'lim, di majelis ilmu, ujar Guru Bakri, ujar Sidin Bahari, kita ini di sini al-mar'u ma'a sya'lih. Nabi bersabda di sini, seseorang itu matinya dengan cara apa yang sering dia lakukan di dunia ini. Apa gawiannya nantinya ketujui di dunia ini? Munainya ketujuh bermaulidan, matinya dalam keadaan bermaulid. Orangnya ketujuh bersolawat, matinya dalam keadaan solawat. Orangnya ketujuh berzikir, mati dalam keadaan berzikir. Orangnya ketujuh menuntut ilmu, wafatnya dalam keadaan menuntut ilmu. Pada guru aja itu tetangga ulun itu, ulun itihi nih, inya kada meninggal waktu menuntut ilmu, inya meninggal di pasar. Padahal inya hari-hari kada bisa, kada ke majelis, di majelis mana aja dituntiinya. Kenapa inya meninggal di pasar? Ujar Guru Bakri Bahari,
Jalsidin. Kurang nih Jalsidin menuntut ilmu seminggu sekali umpamanya. Lalu jadi berniat minggu yang akan datang aku hadir lagi jadi orang tadi ke majelis ini. Lalu sebelum lagi seminggu orang tadi mati, orang tadi meninggal, itu dicatat dalam keadaan matinya menuntut ilmu. Karena niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya sudah berdahulu. Ini berniat minggu ini aku hadir lagi majelis. Ternyata belum lagi minggu ini meninggal orangnya. Itu dicatat sebagaimana orang yang dalam keadaan menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu meninggal dalam keadaan mati syahid, mati dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal lawas pada jaraknya jadi seminggu jaraknya. Dan ia itu pada menuntut ilmu walaupun ada di majelis taklim, tapi karena niatnya digantung asalnya sudah minggu ini aku hadir lagi untuk menghadiri majelis tersebut, maka majelis yang diniatkannya tadi walaupun kada dihadirinya sudah seakan-akan dia dalam keadaan menuntut ilmu. Sama kita tengah malam jam 2 aku hendak bangun nih. Jam beker sudah menyala, kurang apa lagi sudah alarm sudah dinyalakannya. Bah bangun sekalinya bakami waras. Bah bakami buring pulang orangnya. Pas isuknya ini hanya ingat astaga aku niat malam tadi ini. Aku niat hendak mengerjakan sembahyang malam. Sekalinya aku mati jam bekernya, aku mati alarmnya. Dengan niat yang dipasangnya sebelum dia guring itu, waktu niatnya tadi membunyikan alarm itu niatnya sudah itu memasang niatnya tentang malam sekalinya bangun memati alarm suara bangun karena bakabih dia guring pulang sama dicatat oleh Allah sebagai orang yang mengerjakan apa niatnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada apa yang dikerjakannya. Walaupun belum dikerjakannya, sudah sampai niatnya. Makanya perbaharui terus niat-niat baik kita. Kita perbaiki terus niat-niat kita. Mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Maka daripada itu, orang yang mengingat akan kematian itu adalah suatu faedah yang sangat besar, kata Imam Ghazali, yaitu menambahkan kecintaan kita terhadap negeri akhirat dan melupakan kita terhadap dunia yang fana ini. Dengan kita mengusyahadahkan, mudah-mudahan kita selalu bisa mengusyahadahkan musyahadatul wujud dan muraqabah, seakan-akan kita diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat terus kita, dipandang terus, CCTV-nya Allah di mana-mana, seakan-akan lalu itulah yang membuat kita takut kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan cara kita ini bakal meninggal, bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Minta halal, minta ridha dunia akhirat. Insyaallah malam Kamis ini ulun malam Rabu yang akan datang ini ulun mengadakan acara menyambut daripada tahun baru Islam, memperingati peringatan tahun baru Islam yang akan diadakan di Pondok Pesantren Rubat Masyadiri di Jalan Tembus Palnam di Bumi Melati Permai, di Pondok Pesantren Rubat Masyadiri. Diundang semuanya
semua siapapun yang mendengar daripada siaran ini, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah dan disehatkan oleh Allah dan dibanyakkan rezeki kita lagi halal. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal thawaban ma qara'na من القرآن العظيم وسبحنا سبحان الله بحمده وما حللنا من لا إله إلا الله وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وسلامة متقبلة نقدمها ونوديها بسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الآباء وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعطي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا ربي